Oke, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Maksud dan tujuan kami itu untuk penyuluhan dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Nah, dari teman-teman, apakah ada yang pernah dengar apa itu dagu sibu? Nah, Belum pernah. Nah, kalau belum pernah, kita mau penyuluhan tentang apa dagu sibu itu. Dagu sibu itu sebenarnya kepanjangan dari da itu dapatkan, gu itu gunakan, si itu simpan, dan bu itu buang. Jadi dapatkan itu bagaimana kita mendapatkan obat itu, terus gunakan itu bagaimana kita cara menggunakan obat itu. Untuk sibu itu, si itu untuk bagaimana cara kita menyimpan obat itu, dan bu itu bagaimana kita cara membuang obat itu dengan baik dan benar. Oke, langsung saja. Nah, ini kepanjangan dari dagu si ibu. Jadi dapatkan itu, kita dapatkan itu dari kayak dari klinik, rumah sakit, apotek kayak gitu, dan gunakan itu kita bagaimana cara menggunakan obat yang baik gitu, dan simpan, buang gitu. Nah, ini itu dapatkan itu bisa dari rumah sakit, itu yang pertama. Yang kedua itu dari klinik atau klinik, terus puskesmas. 4 itu apotek. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sama Kiara. Yang pertama adalah da. Da itu kepanjangannya dapatkan. Untuk mendapatkan obat, kita harus ke tempat yang resmi seperti rumah sakit, klinik kesehatan, puskesmas, apotek, dan toko obat berizin. Untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas, kita juga bisa konsultasi ke apotek atau tenaga teknis kefarmasian. Share selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya. Selain itu, kita juga harus mengetahui penggolongan obat. Penggolongan obat di sini ada 4. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas ini berwarna hijau dengan lingkaran hitam tepi di sampingnya. Obat bebas ini kalau membeli tidak perlu menggunakan resep dokter. Sedangkan yang berwarna biru dengan garis tepi hitam ini namanya obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini pemakaiannya juga tidak perlu menggunakan resep dokter, namun ada tanda pada obat bebas terbatas seperti yang dilihat di sini, ada P nomor 1 sampai P nomor 6. Dan yang ketiga ada obat keras. Obat keras ini berlogo berwarna merah dengan huruf K di tengahnya. Obat keras ini saat membeli harus menggunakan resep dokter. Dan yang terakhir, obat psikotropika. Ini berlogo merah dengan palang di tengahnya. Obat psikotropika ini harus dibeli dengan resep dokter dan pemakaiannya itu dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, saat kita membeli obat, kita juga harus memperhatikan informasi obat. Contoh memperhatikan informasi obat, yang pertama kita harus mengetahui nama obat dulu. Misal nih obatnya prokol, berarti kita harus tahu bahwa itu obat prokol. Selanjutnya yaitu zat aktif. Dan kita juga harus tahu zat aktif di dalam prokol itu apa aja. Selanjutnya juga ada logo. Nah, di obat prokol ini logonya
biru, ada garis tepi di pinggirnya ini kan itu menandakan bahwa Prokol itu obat bebas terbatas. Nah, karena Prokol obat bebas terbatas ini, jadi dia memiliki peringatan khusus. Nah, di sini dijelaskan peringatannya itu P nomor 1, yang artinya obat keras. Lanjut. Dan juga kita juga harus tahu efek samping dari obat Prokol itu apa, kontraindikasi, dosis, dan kita juga harus tahu bahwa obat Prokol ini udah memiliki surat izin edar khusus. Dan yang paling penting kita juga harus tahu bahwa kadaluarsanya juga diperhatikan. Yang kedua adalah GU. GU yang dimaksud di sini adalah gunakan. Yang pertama adalah sebelum penggunaan. Sebelum penggunaan, pastikan bahwa kita itu udah benar-benar minum obat yang benar. Jadi, kalau kita sakit kepala nih, kita pusing, berarti kita juga harus minum obat pusing. Jangan sampai kita pusing, tapi malah kita minumnya obat hipertensi. Ya. Yang kedua, pastikan juga obat dalam keadaan baik. Baik di sini berarti kita harus tahu bahwa obat tersebut baunya, rasanya, warnanya, bentuknya masih sama seperti semula kita pakai obat tersebut. Seperti semula kita beli obat tersebut juga. Yang ketiga, kita juga harus baca peringatan. Seperti yang ada di obat bebas tadi, ada P nomor 1 hingga P nomor 6. Yang keempat, pastikan juga apa bisa langsung digunakan. Artinya tidak perlu dengan bantuan khusus. Yang kedua adalah saat penggunaan. Saat penggunaan ini, apa kita itu harus perlu bantuan orang lain? Misal nih, obat suppositoria atau obat lain yang perlu bantuan orang lain, pastikan kita bisa juga. Dan yang kedua, penggunaannya sudah harus tepat. Misal nih, obat untuk membalut luka, pastikan juga lukanya benar-benar terbalut. Atau obat minum, pastikan juga sudah langsung tertelan. Dan yang ketiga, sesudah penggunaan. Sesudah penggunaan ini, kita juga harus tahu apa efek yang timbul dari setelah kita minum obat tersebut. Efek sampingnya apakah ngantuk, gatal, atau perih di lambung kita. Dan juga selanjutnya, jangan lupa untuk mengembalikan obat seperti semula dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya kita juga harus tahu dosis yang tepat untuk penggunaan obat, dan kalau lagi hamil juga kita harus tanya ke apoteker atau bahkan TTK apakah obat tersebut boleh untuk orang hamil. Dan ini contoh obat tetes mata. Obat tetes mata ini penggunaannya kita harus menarik kelopak mata dulu dan langsung diteteskan ke bawah kelopak mata kita. Nah, yang selanjutnya adalah simpan. Simpan itu setiap obat memerlukan penyimpanan yang berbeda. Nah, simpan obat di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung, atau di lemari es. Contohnya seperti sediaan suppositoria, itu kan kalau tidak disimpan di lemari es, nanti kan itu mencair. Jadi mau digunakan itu obatnya sudah mencair, jadi itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah. Jadi nanti kalau semisal kita punya obat ini dari klinik ini, dari puskesmas ini, kita campur menjadi satu wadah gitu. Nanti kan kita mau minum obat, mau minum paracetamol misalnya,
yang dosis ini. Nanti kan kita bingung mau cari obatnya itu bingung ini. Nah, jadi itu jangan sampai obatnya itu disimpan di dalam satu wadah yang sama. Terus obat minum dan obat luar harus disimpan dalam wadah yang berbeda. Jangan tinggalkan obat di mobil dalam jangka yang lama. Nah, yang selanjutnya adalah buang. Buang itu bagaimana cara kita membuang obat dengan tepat sesuai dengan bentuk obat. Obat yang telah rusak tidak akan bermanfaat, bahkan dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, maka dari itu obat yang sudah rusak atau kadaluarsa itu bisa dibuang di tempat yang tepat. Ciri-ciri obat yang rusak itu ada telah berubah warna, bau, dan rasa. Bentuk pun juga sudah pecah, retak, atau berlubang gitu. Kapsul, puyer, atau tablet menjadi lembab, lembek, basah, lengket. Cairan atau cairan, seleb, krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, mengeras, dan timbul noda bintik-bintik. Nah, adapun cara untuk membuang obat yaitu pertama-tama keluarkan obat dari wadah, dan terus langkah selanjutnya hancurkan obat tersebut. Jika berbentuk padat, digerus terlebih dahulu biar hancur, baru itu dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Kalau sediaan itu berbentuk cair, harus dihancurkan terlebih dahulu dengan air, baru dimasukkan ke wadah yang tertutup rapat. Buang wadah tersebut ke tempat sampah. Jadi biar obat itu tidak lagi disalahgunakan lagi gitu. Jadi obat itu sudah benar-benar terbuang dengan tepat sesuai dengan bentuk obat gitu. Izin masuk sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahid dari masyarakat umum. Ingin bertanya, apakah obat baik digunakan sampai kadaluarsa atau ada jangkauan H-1 bulan kadaluarsa atau gimana? Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Obat itu bukan hanya bisa diminum saat kadaluarsa saja. Maaf. Selain kadaluarsa, obat itu sebelum diminum kita harus ngecek dulu apakah baunya masih sama atau bahkan baunya busuk atau kemasannya berubah, bentuknya berubah. Nah, itu harus dicek. Kalau misal ada perubahan pada bentuk, warna, bau, sebaiknya kita jangan meminum dan harus jangan meminum karena itu nanti dapat merubah khasiat dari obat tersebut juga. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.